Halo semuanya, Om Swastiastu and welcome back to my channel. Senang sekali saya Adit Esgoro kembali hadir di hadapan teman-teman semua yang selalu senantiasa menunggu video terupdate dari Adit Esgoro channel. Dan kita kembali lagi di konten Ramal Esgoro. Di konten Ramal Esgoro kali ini saya akan kembali untuk membaca kira-kira ada request apa saja di akun sosial media saya ataupun juga di kolom komentar. Tapi saya akan lebih condong ke akun sosial media saya. Ternyata ada beberapa orang yang meminta saya supaya membacakan ataupun juga memprediksikan tentang artis atau public figure ini ya. Kira-kira siapa? Tapi sebelum kita masuk di Ramal Esgoro kesempatan hari ini, ada baiknya buat kalian yang baru saja bergabung dan baru tahu ada channel ini, langsung saja untuk subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa juga untuk bunyikan loncengnya supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Adit Esgoro channel. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share supaya video ini semakin berkembang, ditonton banyak kalangan, dan tentunya menjadi semangat baru buat kami untuk selalu upload dan memberikan tontonan menarik lainnya. Apabila sudah di subscribe, sudah dibunyikan loncengnya, sudah di like juga, kita mulai saja pembahasan kita hari ini tentang Fuji ya. Jadi Fuji ini adalah sosok yang menurut saya cukup fenomenal saat ini, karena sosok yang satu ini tuh cukup mencuri perhatian ya. Meskipun kita harus agak mengenang dengan pasangan Vanessa Angel dan juga Bibi ya, karena memang ya mereka berdua masih memiliki hubungan ya, memiliki hubungan keluarga, karena Fuji ini adalah adik dari Bibi, dan beberapa waktu yang lalu sempat dikabarkan juga Fuji ini sempat mengasuh, sempat merawat juga anak dari pasangan Vanessa Angel dan juga Bibi, yaitu Gala Sky. Dan beberapa kesempatan yang lalu ternyata sempat diundang di beberapa stasiun televisi, kemudian juga di beberapa konten kreator ya, channel dari beberapa konten kreator di Indonesia ini, yang memberikan respon yang cukup baik juga ya. Para netizen sepertinya sangat menyambut kehadiran dari Fuji, dan selain menyambut, ternyata ada juga nih teman-teman netizen yang meminta saya supaya membacakan kira-kira apakah Fuji ini di dunia entertain Indonesia akan memberikan dampak yang cukup signifikan, apakah karirnya itu juga akan melesat. Kita lihat saja dengan media kartu tarot ya. Seperti biasa, saya sudah menyiapkan dan akan kita acak terlebih dahulu. Sembari mengacak, tidak lupa saya mengingatkan buat teman-teman semua yang ingin request artis atau public figure idola kalian yang ingin diramal oleh saya, bisa langsung saja terus di kolom komentar. Jangan lupa sertakan nama dan juga apa yang diramalkan tentang artis idola kalian tersebut. Boleh tentang karirnya, boleh tentang asmaranya, ataupun kalian ingin konsultasi permasalahan pribadi kalian, boleh tanya apa saja, baik karir, keuangan, asmara, kesehatan, hubungan kamu sama si dia, tingkat kecocokan kamu sama si dia, apakah ada orang ketiga, apakah ada sesuatu yang mengganggu hubungan kamu sama si dia, langsung saja DM Instagram saya di @aditx_esgoro. Jangan lupa syarat dan ketentuan berlaku karena ini ada konsultasi yang berbayar. Dan ini sebenarnya saya masih konsentrasi untuk ramalan asmara setiap zodiak, tapi berhubung ini ada yang request ya, sebenarnya yang request cukup banyak ya, pasangan yang lain ataupun artis idola yang lain, tapi saya ada pengecualian ini karena Fuji ini sosok yang cukup menarik untuk kita bahas saat ini ya. Oke, kita akan mulai mengambil kartu yang pertama. Bagaimana karir Fuji di dunia entertain Indonesia? Ya, di sini terlihat ada seseorang ya yang sedang melihat ke atas, dan di atas ini terlihat ada lambang piala ataupun lambang cups. Di sini saya lihat untuk Fuji ya, di dunia entertain Indonesia ini benar-benar sedang diberikan sesuatu ya, entah bisa dibilang ini adalah anugerah ataupun juga rezeki ataupun juga durian runtuh lah, bisa dibilang seperti itu. Karena sepertinya memang banyak sekali orang-orang yang mendukung, kemudian juga menyukai karakter dari Fuji. Dan di sini saya lebih melihat bahwa memang akan banyak sekali godaan yang akan muncul di depan sana, dan saya rasa Fuji harus agak berhati-hati untuk menentukan langkah, karena menurut saya Fuji ini karirnya naik cukup pesat ya, naik cukup pesat. Kemudian juga dia itu beberapa kesempatan yang lalu juga ya, kita tahu sempat diundang di beberapa acara, kemudian juga diwawancarai, kemudian juga menjadi bintang tamu di channel yang lainnya ya. Dan menurut saya
respon dari netizen itu sangat positif, dari viewersnya, kemudian juga dari konten-konten yang muncul ya. Konten-konten yang muncul itu kebanyakan adalah sesuatu yang positif, dan ini adalah bukti bahwa karakter dari seorang Fuji ini banyak disukai ya. Selain itu, karakternya itu saya melihat tidak neko-neko, kemudian juga apa adanya ya, sehingga bisa dibilang dia itu sifatnya polos ya, sosok yang polos. Jadi dari kepolosannya ini harus agak berhati-hati, jangan sampai kedepannya nanti ada kondisi yang membuat dia itu agak melenceng gitu ya, jangan sampai seperti itu. Saya rasa dia harus bisa tetap seperti ini ya, bisa tetap membumi dan tidak neko-neko. Next, kita akan mengambil kartu yang kedua. Ini dia. Ya, di sini ada Queen of Swords ya. Queen of Swords di sini terlihat ada seorang ratu atau seorang putri yang sedang duduk di singgasana sambil memegang sebuah pedang. Di kartu yang kedua ini lebih menunjukkan bahwa karakter dari seorang Fuji ini sepertinya akan bisa benar-benar membius ataupun juga menghipnotis para netizen ataupun juga para penonton di Indonesia ini. Kemudian juga saya melihat bahwa dia itu memiliki bisa dibilang power ya, power yang bisa membuat para netizen itu berpihak kepada dia ataupun juga memberikan respon positif, minimal simpati lah pada sosok dari Fuji ini, karena orangnya ya masih muda, kemudian juga seperti yang saya bilang tadi, tidak neko-neko, tidak macem-macem, kemudian juga masih polos ya dengan dunia entertain Indonesia ini, karena bisa dibilang dia itu masih belum terlalu lama lah di dunia entertain Indonesia. Kemudian juga masih akan ada bayang-bayang dari kakaknya ya, tapi di sini saya rasa lama kelamaan sosok dari Fuji ini akan bisa berdiri sendiri ya. Kalau misalkan dia bisa benar-benar menjaga, kemudian juga bisa mengatur bagaimana popularitasnya dari saat ini sampai besok ya, kemudian juga masih dalam jalur yang benar, saya rasa dia akan bisa lama kelamaan akan berdiri sendiri ya. Jadi saya rasa yang harus dijaga adalah bagaimana dia itu berada di jalurnya, jalur yang saat ini dia tempuh ya. Semoga itu bisa menjadi sebuah patokan sehingga dia itu tidak kemudian melenceng ataupun juga ikut-ikutan dengan hal-hal yang itu bukan dunianya, hal-hal yang membuat dia itu menjadi Fuji yang lain ya, bukan dirinya yang saat ini. Dan di kartu yang kedua ini saya melihat dia itu sudah memiliki karakter, dia itu sudah memiliki power, bagaimana dia itu bisa memberikan sesuatu yang berbeda untuk para netizen Indonesia. Next, kita akan mengambil kartu yang ketiga atau kartu yang terakhir. Ini dia. Di sini lagi-lagi muncul lambang cups ataupun piala, dan tadi hampir sama dengan kartu yang pertama ya, sama-sama lambang cups. Dan di sini saya melihat akan cukup banyak godaan, akan cukup banyak oknum-oknum yang mungkin ingin mencoba memanfaatkan ya momen dimana munculnya seorang Fuji ya. Memanfaatkan di sini bukan berarti selalu negatif, itu tidak, tapi bisa saja dimanfaatkan untuk bisa membuat karir dari seorang Fuji ini lebih naik lagi. Tinggal bagaimana Fuji memilih dan memilah mana yang baik dan mana yang buruk untuk dia. Jadi dia itu bisa tetap mengambil jalan yang benar-benar itu adalah jalannya, itu adalah jalurnya. Seperti yang saya bilang di kartu yang kedua tadi, dia itu sudah memiliki jalur sendiri, sudah memiliki karakter sendiri, meskipun dia di usia yang masih muda, kemudian juga belum lama naik di dunia entertain Indonesia. Yang notabene di dunia entertain Indonesia itu, kalau misalkan ada seseorang yang bisa populer ya, populer dengan cepat ya, kita bisa ambil contoh beberapa orang yang dulu sempat viral ataupun juga sempat dalam tanda kutip itu terkenal ya, tiba-tiba terkenal kemudian tiba-tiba hilang ya, bisa saja seperti itu. Karena di dunia entertain Indonesia ini kadang sesuatu yang viral itu bisa kemudian menjadi gimana ya, seperti baru aja viral kemudian diundang kemana-mana gitu ya.
seperti aji mumpung gitu ya, mumpung lagi viral, kemudian juga bisa kemana-mana, bisa tampil di mana-mana. Tapi memang ada yang kemudian tetap di jalurnya ya, tetap terkenal sampai saat ini juga ada. Tapi yang benar-benar cukup membuat khawatir adalah bagaimana bisa menjaga popularitas tersebut ya. Jangan sampai naiknya itu cepat, turunnya itu juga cepat. Ada juga yang seperti itu ya. Jadi bagaimana dia itu bisa memilah, dan bagaimana bisa mengatur apa yang akan dia jalani di dunia entertain Indonesia. Dan apabila kita ambil kesimpulan dari ketiga kartu yang sudah keluar ini cukup menarik, karena sepertinya memang munculnya Fuji ini akan memberikan dampak yang cukup besar di dunia entertain Indonesia. Tapi itu juga akan memberikan sesuatu yang membuat Fuji ini mungkin akan tergiur, mungkin akan terlena ya. Itu adalah sesuatu yang harus diwaspadai. Jangan sampai dia itu keluar dari jalurnya. Tapi di kartu yang kedua ya, saya mengatakan bahwa karakter dari Fuji ini sudah benar-benar cukup kuat, kepolosannya, kemudian juga yang tidak macam-macam itu ya. Saya rasa itu harus dipertahankan. Dia harus menjadi Fuji yang dari pertama dikenal sampai dikenal selamanya. Semoga bisa menjadi karakter yang seperti itu. Dan bagaimana dia itu bisa naik ya, itu mungkin tidak akan sampai di sini. Akan ada kesempatan di mana nama Fuji ini akan lebih naik dan bisa berdiri sendiri dan lepas dari bayang-bayang kakak-kakaknya ya. Jadi kita doakan saja yang terbaik untuk Fuji dari karirnya. Semoga bisa menjadi suri tauladan juga untuk para kaum milenial, untuk anak-anak muda di Indonesia, supaya bisa lebih berprestasi ataupun juga bisa berkarya dalam hal yang positif ya. Jadi pastinya munculnya karakter ataupun juga public figure yang baru itu juga semoga bisa memberikan dampak yang positif juga. Dan ingat, ini hanya sebatas prediksi, karena segala sesuatu di dunia ini atas kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Manusia hanya bisa berusaha dan berdoa, manusia bisa berencana, tapi tetap Tuhanlah yang menentukan. Dan apabila saya ada salah kata, salah ucap, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena manusia adalah tempatnya salah dan hilaf. Dan akhir kata, saya Adit Eskoro mohon undur diri. Ketemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Om Santi 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 Om.